740. Oh, 744. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis ke-400 744. 744. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Innal musyrikin kanu la yafiduna hatta tatlu asyamsu wa yaqulun, apa ini ya? Asyrik sabir. Wa inna nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum fa'afadha qabla an tatlu asyamsa, rawahul Bukhari. Bab haji ini ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang musyrik dulu tidak melakukan tawaf ifadah sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Jadi nunggu matahari terbit dulu, baru tawaf ifadah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, asyrik sabir. Ntar kita lihat catatan kaki. Wa innan nabi khalafahum, dan nabi menyalahi mereka. Fa'afadha qabla an tatlu asyams, maka nabi berifadah sebelum matahari terbit. Artinya malam juga, nggak ada waktu tertentu tawaf ifadah. Bisanya malam-malam, bisanya siang-siang. Sementara musyrik harus siang. Coba Pak kita lihat catatan kaki nih, 744. Ini dia. Qauluhu la yafidun minal Muzdalifah ila Mina. Oh, maksudnya yafidun bukan tawaf ifadah, tapi pergi berangkat berbondong-bondong dari Muzdalifah ke Mina. Orang musyrik setelah matahari terbit ila Mina. Asyrik amr minal isyraq, terbitlah, wa huwa dukhul fi syuruq, yaitu masuk ke waktu syuruk terbit. Ai litatlu'a alaika syamsu, agar matahari menyaksikan kalian, menyaksikan engkau. Sabir bifathin fakasr, betul bacanya sudah sabir. Mabniun ala dhammi likaunihi munada binidain mahsuf. Sabiru, asyrik sabiru, jadi mabni ala dhammi karena munada dengan nida ya yang dibuang. Apa itu? Wa huwa jabal ma'ruf ala yasariz zahib ila Minah. Sabir adalah gunung yang terkenal di sebelah kiri orang-orang yang menuju Mina. Min a'dhami jibal, gunung paling besar. Coba diangkat. Min a'dhami jibal Makkah, gunung paling besar di Mekkah. Urifa birojulin min Huzail, diketahui melalui seseorang dari Bani Huzail, ismuhu Sabir. Oh, tadinya nama orang.
Dufina fihi. Dia dimakamkan di situ. Wa fi riwayat ziyadah ada cerita tambahan. Kaima nughayyir ba'da hadhil jumlah wa ma'nahu kai nasiru wa na'du binal khail siro'an. Wal hadis dalil ala syar'iyyatid daf'i min Muzdalifah qabla tulu'is syamsi indal isfar wa anna malam yakif biha hatta tola'atis syams fa innahul wukuf. Sabir adalah gunung di sebelah kiri orang yang berjalan dari Muzdalifah ke Mina. Gunung itu ditemukan oleh Sabir. Sabir nama orang. Dan dia dimakamkan di situ. Jadi asyrik Sabir, asyrik bergeraklah, berjalanlah dari Muzdalifah menuju Mina pada saat matahari terbit syuruk. Itu maksud Sabir. Jadi ketika matahari terbit, posisi sudah mulai berjalan dari Muzdalifah ke Mina. Itu orang-orang musyrik dulu. Nabi menyalahi. Malah Nabi sebelum matahari terbit. Dan memang kita batas nginap di Muzdalifah itu udah terhitung dianggap nginap setelah melewati tengah malam. Belum terbit matahari. Berangkat dah. Wa anna malam yakif biha yang tidak wukuf di Muzdalifah hatta tola'atis syams sampai terbit matahari fa innahu wukuf. Nah, sebentar. Wal hadis belum itu. Wa fi riwayat ziyadah kaima nughayyir agar kita tidak merubah ba'da hazihil jumlah setelah jumlah ini. Jumlah asyrik sabir. Wa maknahu kai nasir artinya agar kita berjalan wa na'du binal khail kalau naik kuda ya kudanya melompat siroan dengan cepat. Wal hadis dalil ala syar'iyatid daf'i minal Muzdalifah. Hadis ini memberikan informasi disyariatkannya bertolak dari Muzdalifah qabla tulu'is syamsi sebelum terbit matahari endal isfar yaitu ketika mulai kuning. Wa anna malam yakif biha siapa yang tidak wukuf di Muzdalifah sampai terbit matahari fa innahu fatahu bukan fa innahu fatahul wukuf maka dia dianggap tidak wukuf. Nah, yang kita ke itu Pak Tek Pak. Hadis 744 kembali Pak. Nih dia. Ini cerita tentang wukuf di Muzdalifah. Yang pertama, wukuf di Muzdalifah, batasan Muzdalifah. Muzdalifah insya Allah kita tahu secara persis timur, utara, barat, selatan mah bukan medan kita. Pokoknya kita dibawa ke situ. Yang kedua, batas waktu wukuf di Muzdalifah. Yang kemudian dibahasakan dalam fikih haji namanya mabit. Wukuf juga mabit di Muzdalifah. Akhir wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, maka terbenam matahari
Udah mulai tuh rombongan berkemas antri menuju Musdalifah. Jadi malam itu posisi masih di Arafah. Terus mencapai Musdalifah, maka baru dianggap wukuf di Musdalifah atau mabit di Musdalifah kalau dia keluarnya setelah lewat tengah malam. Lewat tengah malam itu belum terbit matahari. Sementara keterangan Umar bin Khattab tadi, kalau orang musyrik nunggu sampai terbit matahari. Terbit matahari baru dia keluar dari Musdalifah. Rasulullah menyalahi hal itu, jelas insya Allah. Yang kedua, dibahasakan bergerak dari Musdalifah ke Mina dengan afadho. Kita pertama kali terlintas tawaf ifadah, tidak apa-apa. Yang ingin ditambahkan di sini arti afadho. Afadho artinya berbondong-bondong. Dari afadho bermula fadho. Fadho melimpah, luber. Banjir, fadho. Maka banjir masdarnya itu fayadon, banjir. Ya, di Al-Quran ada menyebut kata itu. Summa afidu min haitsu afadon nas. Kemudian berbondong-bondonglah kalian seperti orang-orang pada berbondong-bondong. Itu teguran buat musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ketika mau wukuf, dia ke Musdalifah dulu. Siapa itu yang ke Musdalifah dulu? Para elit musyrikin Mekah. Kenapa ke situ? Karena dia nggak mau nyampur bareng-bareng sama orang awam, orang biasa. Betapapun orang biasa itu sesuai dengan syariat. Apa itu sesuai dengan syariat? Wukuf ya ke Arafah dulu, baru ke Musdalifah. Orang-orang ke Arafah, dia ke Musdalifah. Alasannya nggak level, gitu kurang lebih. Maka nggak mau nyampur. Turun ayatnya. Summa afidu. Nah, ini udah masuk Islam nih. Jangan ngikutin sisa-sisa tradisi jahiliyah dalam haji. Maka Allah bilang summa afidu min haitsu afadun nas. Ke sana berbondong-bondongnya ke Arafah. Baru ke Musdalifah. Nah, hadis ini cerita dari Musdalifah ke Mina. Ya, orang musyrik dari Musdalifah ke Mina nunggu matahari terbit. Tapi Nabi menyalahi justru sebelum matahari terbit. Justru awalnya itu bermula dari tengah malam seperti yang kita alami waktu haji. Itu maksudnya saya. Baru kemudian dari kata afadoh ada kita menemukan tawaf namanya tawaf ifadah. Tawaf itu disebut tawaf ifadah karena memang tumpah pah pah jamaah ke situ berbondong-bondong. Maka tawaf itu penuh, dia tawaf rukun haji, disebutnya tawaf ifadah. Apabila disebut atau didengar tawaf ifadah, tuh maksudnya tawaf rukun. Sebab di samping tawaf ifadah ada tawaf sunnah. Di antaranya tawaf kudum. Di antaranya tawaf wada. Di antaranya tawaf tahiyat sunnah. Masuk masjid sunat tahiyat masjid. Tapi kalau Masjidil Haram sunatnya tawaf. Toh, tawaf. Iya,
selesai. Ya. Hadis 745, Pak. 4546. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Usamah ibni Zaid qala, Ibnu Abbas sama Usama bin Zaid berkata, Lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta roma jamrotal aqobah. Rohul Bukhari. Ini durasi waktu talbiyah. Apa kata Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid? Nabi senantiasa bertalbiyah sampai dia melempar jumroh akobah. Jumroh akobah tanggal 10 itu kan, 10 Zulhijjah. Kita ihram. Pas ihram kalau dari Madinah ya di Bir Ali. Sejak itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tak ada detik, tak ada menit, tak ada jam, tak ada posisi. Duduk, berdiri, tidur, berbaring di kendaraan, terus bertalbiyah. Sunnahnya keras, tetapi sesuai situasi, kondisi, kemampuan. Di dalam bis bertalbiyah, mau sama-sama, sendiri-sendiri, sampai tidur, tidur itu dianggap bertalbiyah. Pokoknya selama pakai ihram. Kapan berakhirnya? Sambungannya tadi nih, urutannya. Muzdalifah udah bertalbiyah, terus ke Mina. Mina lempar jumroh. Jumrohnya akobah. Lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 batu. Habis itu selesai, berhenti talbiyah. Udah tahallul. Tahallul sugro. Belum kubro. Kalau kubro nanti setelah tawaf sama sa'i. Udah balik lagi tuh tanggal 10 itu udah. Ya, tanggal 10 orang-orang di Indonesia Idul Adha. Di Mekah juga. Itu udah sholat Idul Adha. Ada di antara teman-teman habis akobah langsung ke Mekah jalan dia mau ikut sholat Idul Adha. Tapi wajib balik sebelum terbenam matahari harus sudah ada di Mina. Kalau belum apa namanya terbenam matahari kakinya belum nginjak wilayah Madinah, Mekah, Mina, udah kena dam dia. Terus habis jumroh akobah kita berhenti talbiyah, tahallul udah boleh ganti baju, ganti pakaian, boleh wangi-wangian, boleh gunting kuku. Hubungan suami istri belum boleh. Besoknya tanggal 11 kembali ke Jamarot, ngelontar tiga jumrah. Jumrah ula 7 batu. Jumrah wusto 7 batu. Jumrah akobah 7 batu. Terus tanggal 12 besoknya. Habis ngelontar ya udah kita pulang ke tenda. Mau beraktivitas silahkan. Mau belanja-belanja itu di sekitar banyak banget itu lapak-lapak. Ya, nunggu besok tanggal 12 besoknya tuh. Besok tanggal 12 Lontar lagi. lontar lagi. Nah, udah selesai ngelontar baru Al-Qur'an bilang siapa yang mau ke Mekah untuk apa namanya? Tawaf dipersilahkan.
Rombongan yang berangkat tanggal 12 itu disebut nafar awal. Ya, nafar awal. Ada juga yang pilih tanggal 13 yang disebut nafar sani. Ya, Jumroh Akobah. Jumroh Akobah itu tempat Nabi, kemudian Nabi Ibrahim maksudnya menyembelih Ismail. Mulanya di Jumroh Ulah, udah dibaringkan, datang iblis. Ibrahim, kemarin minta anak, udah dikasih mau sembelih. Kamu apa-apaan ini? Jangan, ntar nggak ada yang nerusin. Ditimpuk itu 7 kali si iblis. Lalu terbenam ke dalam tanah. Dia pindah. Sana di Wusto. Pas sudah dibaringkan Ismail, muncul lagi dia. Goda lagi. Timpuk lagi 7 kali. Akhirnya pindah ke Akobah. Pindah Akobah, udah siap. Muncul lagi, ditimpuk 7 kali, terus dilaksanakan. Ditutup matanya dengan kain putih. Saking tak teganya dia menyembelih anak. Bahkan Ismail sempat berkata, "Wahai ayahanda, sebaiknya kau sing-singkan lengan baju agar tak kecipratan darahku. Sebab nanti ibu akan bertanya, maka apa kata engkau?" Bukan cuma dising-singkan, tapi apa namanya, ditutup matanya pakai kain putih. Udah, dia gorok. Ismail merasa selesai, dia buka matanya, ternyata seekor kibas besar. Sementara Ismail ada berdiri tegar di sebelahnya. Diceritakan ya dalam Al-Quran. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri, sementara kaki Nabi Ibrahim sudah ada di pelepis Ismail, siap akan menggoroknya. Terus kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil dari atas. Ibrahim! Gitu. Bilang apa Allah? Sadaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Iya. Terusnya fafadainahu bizibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan besar. Lalu Allah menutup ayatnya, kadzalika nadzil muhsinin. Kayak begitu. Kami membalas kontan kepada mereka-mereka yang beriman penuh ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Coba kalau nggak diganti pakai kibas. Lah, setahun sekali itu nyembelih anak. Kan luar biasa itu konsep ajaran Allah. Selesai. Kita berikutnya 747. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Annahu ja'alal baita an yasarih. Saat tawaf Ka'bah di sebelah kiri. Wa Minah an yaminihi. Sementara Minah saat kita bertawaf ada di sebelah kanan. Waramyul jumroh bisa wa waroma ini. Waromal jamroh ya. Bisab'i hasoyat. Melempar jumroh dengan 7 kerikil. Kerikil bukan pakai sendal. Itu ada orang mana itu? Pakai sendal, pakai botol aqua. Wakala hada maqam alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ketika melempar jumroh, ini adalah wilayah di mana surat Al-Baqarah diturunkan.
Nih kata Abdullah bin Mas'ud. Oke, iya, sebelah kiri muternya. Terus gitu. Coba Pak ada catatan kaki barangkali Pak. 747. 747. Nih dia. Qauluhu rabbal jamroh. Ay jamratul aqobah. Maksudnya jamrah aqobah. Unzilat alaihi suratul Baqarah. Pada hari itu dulu diturunkan surat Al-Baqarah. Khassaha bidzikri li'anna ghaliba a'malil hajj mazkur fiha. Jumroh Aqobah atau melempar itu disebut secara khusus di dalam Al-Quran karena eh, kebanyakan amal haji disebut padanya. Fiha pada surat Al-Baqarah ini. Al-Baqarah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus wa atimul hajja surat ayat yang lain maksudnya. Atimul hajja wal umrata lillah. Faman farada fihi dal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Iya, itu maksudnya. Sebagian besar amalan haji disebut di dalam surat Al-Baqarah. Haknya ke surat Al-Baqarah. Faka'annahu nabbaha bidzalika seolah hal itu mengingatkan anna a'malal hajj tauqifiyah. Ah, bahwa amal haji itu tauqifi. Tauqifi dari Allah yang menentukan caranya, waktunya, batal tidaknya, terus diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Betapapun itu dari Allah dalam perjalanan sejarahnya dijumpai banyak penyimpangan. Penyimpangan terakhir yaitu para musyrikin Mekah. Orang-orang wukufnya ke Arafah, dia ke Musdalifah. Itu nggak sempurna. Orang-orang ke Arafah, dia ke Musdalifah. Terus giliran orang pada ke Musdalifah, dia ke Arafah. Gitu. Maka turun bentuk ayat atimul hajja. Atimu sempurnakan. Jangan begitu. Mereka juga dulu musyrikin Mekah haji karena sisa-sisa ajaran lewat nenek moyang dari Nabi Ibrahim yang sudah menyimpang. Sa'i, sa'inya sama, naik mereka ke Bukit Sofa. Tapi di Bukit Sofa ada Tuhan mereka di situ, dia usap-usap. Ya, baru ke Marwah, Marwah ada Tuhan mereka. Tuhannya di Marwah itu Nail namanya. Nailah di Sofa apalah gitu namanya. Maka ketika umat Islam bersama Nabi Muhammad itu bertanya-tanya, loh kita kok Tuhannya sama ini? Gitu. Sama, berarti kita ngikutin orang-orang musyrik maka ini jahiliyah. Maka turun ayat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awit أبيض tamara. فلا Wala جناح junaha alaihi عليه ayat أن tawafa bihima. يطوف بهما Dan ثم terus kayak تطوع gitu. Nah, itu maksudnya tauqifi dari sononya. Seperti dalam ulumul Quran kita ketemu kata tauqifi. Surat pertama turun Iqra. Tapi di Al-Quran itu yang pertama Al-Fatihah. Terus disusun Baqarah, Ali Imran, Nisa,
Al-Maidah itu namanya tauqifi. Bahasa Pokoknya itu gampangnya. harus kita terima gitu ya, nggak usah nanya-nanya. Iya, kita bahasanya emang dari sononya begitu. Gitu. Iya. Coba Pak kita kembali ke hadisnya Pak. 745 tadi ya. 747. Iya. Saya ulangi baca. Annahu yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala annahu bahwa dia menjadikan bait di sebelah kiri. Ya, memang betul. Kita mutar ke kiri, mulai start dari rukun Hajar Aswad ya. Bismillahi Allahu Akbar. Dikecup, tapi nggak boleh bersuara. Mutar. Dan mutar sampai rukun Yamani, istilam lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Cukup angkat tangan, nggak usah dikecup. Iya, itu sebelah kiri. Sementara wamina an yamini. Pada saat itu Bina ada di posisi sebelah kanan. Waromal jamroh bisa hasayat dengan 7. Ini memperkuat. Lemparan itu 7 kerikil, jangan 8. Ya, 8 nggak boleh, 7. Waqala lalu dia berkata, haza makom alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ketika di Jamarat, maka Ibnu Mas'ud menjelaskan, di sini nih tempat turunnya surat Al-Baqarah. Utamanya terkait dengan haji dan umroh. Iya. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Kenapa turun di situ? Karena di situ terdapat apa namanya eh, eh, hal-hal terkait dengan haji. 748. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala dari Jabir. Semoga Allah meridhoinya dia berkata, Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah yauman nahr duhan. Nabi melempar jumrah pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Berarti jumrah Aqabah. Duhan pada waktu duha. Ya, banyak perdebatan para jamaah itu. Ntar habis gelincir matahari. Duha. Akhirnya apa? Melihat situasi dan kondisi sesuai dengan karakteristik fikih panitia mengatur. Karena pada saat melontar bertemunya berbagai bangsa dengan perbedaan postur tubuh yang menyolok. Khususnya Kementerian Agama Indonesia mengatur, mengamati, menelisik, mengetahui umumnya orang-orang gede jam sekian sampai jam sekian. Maka Indonesia demi keselamatan diatur. Nggak boleh lagi waktu duha walaupun itu waktu sunat. Ya ntar setelah gelincir matahari orang-orang gede pada kelar dulu. Sekarang nggak tahu. Kalau sekarang malah wong longgar karena bukan tubuh lagi ya jumrohnya tembok 25 meter panjangnya gede lengang. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kita dapat informasi di sini tuh Nabi waktu duha. Wa amma ba'da dzalika fa idza zalatis syams. Adapun selain waktu duha juga setelah gelincir. Nah, ini dua-duanya boleh, nggak usah dipertentangkan. Rawahu Muslim. Pak, kita lihat catatan kaki, Pak. 748 nih. Mm-mm. Iya, itu dia tuh. 748. Qauluhu ramal jamarah ay jamratal aqobah. Jadi jamroh, kita nyebutnya jumroh. Jamroh itu artinya bola api. Bola api simbol iblis. Maka dilempar iblis.
Secara filosofis ketika melempar batu sebagai simbol melempar iblis, iblis yang ada di dada. Kita kedadain dulu tuh batu. Seolah kita cabut iblis yang menggoda kehidupan kita. Bismillahi Allahu Akbar. Allah yang mengeluarkan iblis itu bukan batu. Kan kita bacanya Bismillah atas nama Allah 7 kali. Bismillah. Kenapa 7 kali? Sesuatu yang tak bisa ditanya. Namanya tauqifi. Emang dari sononya. Itu sama. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa tawafnya 7 enggak 8 atau enggak 6 atau enggak? Oke, itu filosofisnya. Maka diharapkan ketika pulang ke tanah air, udah nggak punya iblis lagi. Nggak taunya iblisnya nambah. Nah, tuh iblisnya belum dilempar. 7, coba kita teruskan. Khas, 747 mah udah ya. 748 Pak. Oh iya ini. Oh sudah Pak, selesai. Jadi boleh waktu duha, boleh setelah gelincir matahari. Kembali ke teks Pak. Ini ya 748 ini. Sekarang 749. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah, dari Abdullah bin Umar. Annahu kana yarmil jamratad dunya bisab'i hasoyat. Dia melempar jumrah terdekat, yakni jumrah ula, dengan 7 kerikil. Yukabbiru ala isri kulli hasad. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Summa yataqaddam, kemudian maju. Summa yushil, kemudian dia apa yushil di sini asal yushil, memanjangkannya. Fayaqumu fayastaqbilul kiblah. Ishal apa nih ya? Bentar. Fayastaqbilul kiblah. Fayaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa' yadaihi summa yarmil wusta. Jadi Ibnu Umar habis ngelempar jumrah ulah dunia terdekat 7, dia bertakbir setiap lemparan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah selesai ya taqaddam, maju. Maksudnya maju ke depan. Kalau situasi kondisinya memang padat, maka dia menyingkir. Itu maju namanya. Yushil. Kemudian dia apa ini saya lupa amat ya, ishal. Oh ya, memudahkan, mencari tempat yang lowong. Fayakum, dia berdiri, lalu menghadap kiblat, lalu agak lama berdiri, dia berdoa, mengangkat kedua tangan. Selesai, baru kemudian lempar jumrah wusta. Summa yakhudhu dzalika shimal, kemudian dia minggir ke sebelah utara. Fayushil, iya, ushil dia berdiri lama, bil ishal. Wa yaqumu mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, summa yad'u, dia berdoa. Jadi setiap selesai lontaran pertama, maksudnya jumrah pertama, dia minggir berdoa. Wa yarfa, coba diangkat. Yarfa yadaihi ya. Mengangkat, iya benar, kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, berdiri agak lama, kemudian yarmi jamratat zatil aqobah. Lalu dia melempar jumrah aqobah. Min batnil wadi. Batni perut adanya di tengah. Antara atas kalau tubuh dengan bawah, itu di tengah perut. Dari bagian tengah lembah. Wala yaqifu indaha, di lembah itu dia tak berdiri.
Summayan sorif kemudian berpaling. Fayaqulu hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti inilah aku melihat Rasulullah melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pak, catatan kaki Pak kita lihat. 7 berapa itu? 49. Ada nggak catatan kakinya Pak? Mm-mm. Wah, Pak ada Pak. Di atas apa ya? Itu dia. Qaulul jamrah ad-dunya bidammid dal wa kasriha. Dunya dalnya dhammah wa kasrah dinya. Bimakna ad-daniyah, yakni yang dekat. Ail qaribah min Masjidil Haif. Ada masjid sana namanya Haif, ya. Wa hiya awwalu jamrah turma fi ayamit tasyrik. Ya jumrah ulah yang pertama dilempar pada hari tasyrik 11, 12, 13. Summa yushil bidhammil ya ay yuz yazhab ila sahli. Sahli dataran rendah. Yushil. Ini pelajaran sorof dulu. Syarkun timur. Kalau asroko menuju timur. Gharab barat. Kalau agroba menuju barat. Ya. Mesir, Amsoro menuju Mesir. Irak, Aroko menuju Irak. Ah, itu kalau nggak tahu konteksnya kayak ini ternyata menuju tempat yang datar. Iya, lesah. Wa huwa man khafadha minal ardi. Tuh, ditemu. Yaitu yang rendah, tanah yang rendah. Yarmil wusto, ail jamroh asaniyah. Jumroh kedua, jumroh wusto. Allati bainal jamrotain. Yang terletak di antara dua jumroh. Atau dua jamroh. Kita terbiasa jumroh ini ya. Jumroh ula sama jumroh akobah. Nah, itu jumroh wusto. Iya. Terus Pak barangkali ada catatan kaki tambahannya. Bainal jamrotain. Terus catatan kakinya udah habis ya? Oke, 750 sekarang. Iya Pak, habis Pak. 750 sekarang. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari tadi Umar apa Ibnu Abbas? Apa Jabir itu? Berkata bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Habis selesai Jumrah Aqabah tadi tuh yang tanggal 10 kan tahallul. Habis tahallul Nabi berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, beri rahmat kepada orang-orang yang muhallik cukur. Cukurnya gundul. Qalu ada di antara mereka yang nggak gundul, cuma gunting dikit doang. Wal muqassirin, ya Rasulullah, sahabat itu. Yang mendekin juga ya Rasulullah. Qala fis salisah. Lalu yang ketiganya Rasulullah bilang wal muqassirin. Jadi pada mulanya Allahummarham al-muhalliqin. Allahummarham al-muhalliqin. Baru yang ketiga al-muqassirin. Memberi informasi fikih. Yang gundul lebih afdol ketimbang yang mendekin. Gundulnya pada saat itu, bukan ntar gundulin. Bukan. Nah, pada saat itu. Tapi secara teknis kemudian agak kesulitan.
Akhirnya banyak joki-joki gunting yang nggak pada gunting, nggak bawa gunting. Kita oleh KBIH diingatkan bawa gunting kecil. Sebab nanti ada yang 5 real, 10 real gitu kurang lebih kalau bawa duit. Ya, 751. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur. Oh, lam ash'ar. Aku tak punya rambut. Fahalaktu qabla an azbah. Maka kemudian aku mencukur sebelum menyembelih. Qala izbah wala haraj. Nyembelihlah, tidak apa-apa. Wa ja'a akhar, satu orang lain datang, faqala lam ash'ur. Bah, fanahartu qabla an armi. Qala irmi wala haraj. Fama su'ila yauma idzin an syai'in qaddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Kan jumrah Aqabah melontar. Terus tahallul, potong rambut. Dalam konteks potong rambut, yang afdol cukur gundul. Apa buktinya? Itu doa Nabi. Allahummarham al-muhalliqin. Allahummarham al-muhalliqin. Baru wal muqassirin. Nah, ibu-ibu mah nggak ada yang gundul kali. Potong dikit. Ibu-ibu gundul ntar pulang suaminya marah-marah. Ini apa-apaan ini pulang haji kok gundul. Gitu kurang lebih. Oke. Tapi hadis ini bukan itu yang hendak diceritakan. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf pada waktu haji wada, entah maksudnya wukuf di Arafah apa Muzdalifah apa Mina, faja'alu yas'aluna, lagi wukuf orang-orang pada nanya, ada seorang yang nanya, lam ash'ur, aku tidak punya rambut, fahalaktu qabla an azbah, maka aku, ini ash'ur nanti kita lihat catatan kaki ya, maka aku mencukur sebelum menyembelih, nyembelih dam atau bisa juga nyembelih korban. Lalu orang itu ngadu, Nabi bersabda, izbah, sembelihlah, nggak apa-apa. Itu. Wajah akhir, yang lain datang. Lam ash'ur, saya nggak berambut. Panahartu, maka aku nyembelih korban qoblaan armi, sebelum melempar. Sebelum melempar jumrah. Qala, melemparlah. Wala haraj, nggak apa-apa. Ya, kalau yang tadi izbah, nyembelihlah. Kalau yang ini irmi, melemparlah. Famasu ila yauma idzin an syai', tak ada pertanyaan saat itu kecuali qudima. Qudima dijawab dengan yang lebih dulu ditanya. Yang lebih dulu ditanya. Pokoknya aku belum menyembelih, menyembelihlah. Aku belum melempar, melemparlah. Apa maknanya? Melempar dulu baru menyembelih boleh. Menyembelih dulu baru melempar juga boleh, itu maksudnya. Wala ukhir, dan dia tidak mengakhirkan yang di awal kecuali dia berkata if al wala haraj. Boleh menyembelih dulu baru melempar. Melempar dulu baru menyembelih. Pak, catatan kaki Pak. Penting ini kita lihat. 751. Bawah lagi kali. Itu dia. Qauluhu waqafa fi hajjatil wada' yauman nahar ba'da zawal ala rahilatihi khatiban indal jamroh
Oh iya. Pada haji wada dia wukuf, ya ini di Mina. Karena kan di dekat Jumroh. Bu. Ya, lalu dia berkhutbah. Lam ash'ur bidomil ain tuh ash'ur. Ai lam aftin walam a'lam. Oh, nggak tahu maksudnya. Mana duluan, lempar dulu apa nyembelih dulu gitu lam ash'ur, tidak tahu. Qaddama wala akhara bil bina lil maf'ul quddima wala ukhira min babit taf'il fihima wa'lam anna wadhaifal hajj yauman nahar arba'at martabat martabah ya martabatan. Ketahuilah bahwa pekerjaan haji pada hari nahar tanggal 10 itu ada 4. Al awal ar-ramyu melempar. Yang kedua an-nahar menyembelih. Yang ketiga al-halak mencukur atau memendekkan. Yang keempat tawaf. Waqad ajma'al ulama ala anna hadzal tertib matlub syar'an. Para ulama sepakat bahwa ini harus dilakukan secara tertib. Lempar dulu, menyembelih, dan yang ketiga mencukur, baru yang keempat tawaf. Walakinnahum ikhtalafu fi jawazi takdim ba'diha ala ba'd. Tapi mereka berbeda pendapat. Mana yang duluan? Mana yang belakangan? Wa fi wujubid dam idza quddima au ukhira syai' khilafat tertib. Terkait dengan dam, kalau didahulukan atau dibelakangkan, maka menjadi tak tertib. Dianggap tak tertib. Wa zahirul hadis ma'aman qala bil jawaz walam yujib ad-dam. Sementara lahiriah hadisnya, zohirnya ma'aman qala, di sisi orang yang mengatakan boleh, mana saja yang duluan seperti hadis tadi, walam yujib ad-dam. Dia tidak punya kewajiban dam, nggak ada dam. Ya, paham? Dam ada 2. Ada dam nusuk. Dam nusuk bah, emang harus potong dam. Yang kedua, dam pelanggaran. Ya, dam pelanggaran pamannya lagi apa namanya? Lagi pakai ihram dia tutup kepala. Ah itu kena dam. Dia potong kuku. Dia wangi-wangian. Nggak boleh. Itu kena dam. Bagi yang tidak punya dam, boleh. Mau mana yang duluan? Lempar dulu apa nyembelih dulu? Nyembelih nusuk. Tapi kalau yang punya dam, dia harus dam dulu. Ya Allah a'lam bishawab. Silahkan Pak Jamal.